Ini kaidah umumnya. Orang soleh akan diuji dengan kesolehannya. Orang kaya akan diuji dengan kekayaannya. Orang pintar akan diuji dengan kepintarannya. Orang yang berilmu akan diuji dengan keilmuannya. Dan itu yang harus kita pahami itu. Sebelum kita memulai kajian, kita mendoakan para kerabat, tetangga, kemudian para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, dan yakini pasti kita pun akan menyusul mereka, karena mereka juga pernah hidup seperti kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tashbihana wa tahmidana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka kajian mingguan pada malam Selasa, di mana pada malam hari ini tema kita adalah mengurangi takaran timbangan dan ukuran. Ini yang akan nanti kita bahas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, sekedar review untuk minggu lalu, bahwa di minggu lalu kita membahas terkait, ada yang masih ingat di minggu lalu membahas tentang apa? Salah satunya apa yang minggu lalu adalah hancurnya pahala amal soleh. Dan di minggu lalu saya sudah membuatkan matriksnya, ada 4 tingkatan, dari mulai yang paling ringan. Dan yang paling ringan itu kemarin adalah seperti dosa berzina, membunuh, itu paling ringan. Kemudian naik tingkatannya 1, itu adalah dosa yang sedikit lebih berat, yaitu kemarin saya bikinkan matriksnya, ada pahalanya tetap dulu, kemudian dosanya bertambah, pahalanya tetap, dosa bertambah. Itu seperti tadi adalah mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian ada lagi dosanya bertambah, pahalanya berkurang. Seperti kemarin saya sebutkan adalah, masih ingat? Gibah itu nanti mengurangi, berkurang plus ngambil dosa orang. Yang kedua itu kemarin hasad atau iri hati, sombong, dan kemarin apa? Ria. Ya, jadi ria, sombong, iri hati menambah kepada dosa dan mengurangi pahala. Nah itu ya.
Karena kita tahu hadisnya sudah sebutkan di minggu lalu bahwa dosanya hasad atau iri hati itu seperti kayu yang terbakar menjadi arang, kemudian arang itu menjadi debu, tertiup angin, tidak ada sama sekali yang tersisa. Nah, seperti itulah pahala amal ibadah kita ketika di dalam hati kita ada ria atau ada sombong, ria dengan iri hati atau hasad. Kemudian berikutnya pahalanya bertambah, pahalanya berkurang, dosanya bertambah, dan satu lagi, orang yang kita gibahkan itu dosanya pindah ke kita. Maka dosa ini adalah dosa yang satu strip berbahaya di bawah kufur. Ya, itu adalah fitnah dan gibah. Ya, fitnah dan gibah. Makanya ini yang saya sering kemarin sebutkan, dosa, salah satu dosa yang paling besar tapi sering kita lakukan. Nah, itu ya, dosa yang paling besar kita tidak merasa bahwa itu sedang membicarakan, ternyata membicarakan gibah. Pengertiannya juga kemarin bahwa gibah itu pengertiannya adalah apabila ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara, kemudian kita sampaikan kepada orang yang kita bicarakan, mereka tersinggung atau tidak. Itu ya. Kalau mereka tersinggung berarti itulah gibah. Nah, sederhananya begitu. Nah, kenapa dosa gibah ini juga bisa mengambil dosa orang yang kita gibahi? Kenapa? Karena di dalamnya ada apa? Ada dosa yang memang bisa kita katakan berkepanjangan. Dosa gibah itu jangan salah, itu dosa bisa jadi dosa berjamaah. Pada saat kita membicarakan orang lain, misalnya kepada lawan bicara kita si A nanti akan membicarakan lagi kepada orang lain dan seterusnya. Yang tadinya kita cuman sama dia, akhirnya satu kampung bisa tahu. Itu masalahnya. Makanya kenapa di dalam agama dosa gibah dan dosa fitnah itu satu strip di bawah kufur, yang pahala kita itu bisa hilang, tidak bersisa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah dosa kufur. Kalau dosa kufur itu jelas bahwa ketika satu detik saja kita kufur, maka pada saat itu juga pahala kita lenyap, begitu ya. Itu review minggu lalu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dosa-dosa ini dan kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, sehingga pahala kita tetap utuh. Baik. Saya izin minum dulu ya. Agak kurang enak badan juga ya. Baik. Sebelumnya pada sehat nggak nih cuaca begini? Sehat kurang. Aduh, saya waktu pagi habis berobat karena memang sakit tenggorokan, radang tenggorokan sama pegal-pegal badan. Kalau dulu disebut COVID ya. Kalau sekarang mah biasa aja, flu aja disebutnya. Ini sebelum saya masuk ke pembahasan, ini kalau boleh tahu, yang nanti saya sebutkan boleh nanti acungkan tangannya. Ada yang ASN nggak? ASN ada? Ada ya, baik. Kalau profesional, orang yang kerja ke diri sendiri, ada. Oke. Wiro swasta ya termasuknya. Oke, wiro swasta. Ada yang kalau pensiunan, wah, itu pensiunan berarti nama pensiunan aja udah. Pengusaha ada ya, Pak Juhri, termasuk saya sendiri, insya Allah pengusaha. Kalau guru ada, yang masih aktif guru ada. Guru nggak ada. Kalau pegawai swasta ada ya, pegawai swasta. Baik, ini sebelumnya nanti saya mohon maaf ya. Tidak bermaksud menyinggung ke salah satu, tapi memang ini nanti bahasan atas perspektif syariat ya. Baik, kita mulai dengan hadis Nabi. Ini nomor hadis 75 yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Yang artinya barang siapa yang berbuat curang atau menipu, itu tidaklah termasuk kepada golongan kami. Ya. Ini bahasan kita nih. Saya buka dengan kata-kata curang. Ya.
Ini sering terjadi soalnya, dan ini halus sekali. Makanya barangkali saya mengingatkan saja di sini, kalau nanti kita melakukan seperti demikian, seperti yang saya sampaikan, mulai hari ini diketahui, kemudian diamalkan, jangan sampai dilakukan. Niatnya begitu. Baik. Di dalam surat Al-Mutaffifin, kita tahu di surat Al-Mutaffifin ayat 1, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ini menjelaskan tentang kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Dan ini ada di dalam karya Imam Az-Zahabi itu. Ini termasuk dosa besar ke-62. Ya, di kitab Al-Kabair ini termasuk ke dalam dosa besar nomor 62. Ya. Baik. Sedikit saya jelaskan tentang tafsirnya dulu, ya. Yang pertama adalah wail. Wail, kata wail di dalam bahasa Arab, menurut tafsir Al-Jalalain, wail itu diartikan sebagai kalimatu azab awadin fi jahannam. Ini kata Imam Al-Jalalain, ya, di dalam tafsir Al-Jalalain. Kata yang mengandung makna azab. Jadi wail ini kalau ada di dalam Al-Quran mengandung kata wail, menurut tafsir ini adalah mengandung makna azab, maka hati-hati gitu ya. Dan ini ada di salah satu neraka jahanam. Jadi merupakan satu lembah. Wail itu merupakan satu lembah. Seperti di surat Al-Maun juga kan. Fawailul lil musallin. Wail itu bermakna azab dan merupakan lembah di salah satu neraka jahanam. Gitu ya. Itu menurut tafsir Al-Jalalain. Kemudian Imam Al-Qurtubi, ini juga di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya, ini kitabnya namanya Al-Jam'i li Ahkamil Quran. Nah, kitab beliau Al-Jami li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, wail itu diartikan sebagai syiddatu azabi fil akhirah. Saya ulangi, syiddatul azabi fil akhirah. Artinya adalah azab yang pedih ketika di akhirat. Ya, jadi wail itu tadi ada dua pengertian. Ya, yang pertama adalah merupakan azab dan salah satu lembah di neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah diartikan sebagai siksa yang sangat pedih. Begitu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, siapa yang Allah ancam mendapatkan siksa ini? Gitu. Wailul lil mutaffifin. Siapa yang Allah ancam ini? Yaitu orang yang berbuat curang. Itu dijelaskan di di ayat kedua dan ketiga. Alladzina idzaqtalu 'alan nas yastaufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, timbangan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Nah, ini juga berlaku, umpamanya begini. Kan kaidah umum nih. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Kalau kita ingin diberi, paling tidak kita memberi. Kan begitu ya? Nah, ada sebagian orang yang minta dihormati, tetapi tidak menghormati. Minta diberi oleh Allah, tapi juga tidak memberi. Maka kenapa sih konsep sedekah itu sangat dianjurkan di dalam Islam? Sedekah itu kan memberi. Maka di dalam konsep ini, kalau kamu ingin nanti diberi oleh Allah lebih banyak keberkahan, lebih banyak rezeki, maka sering-seringlah kamu memberi. Nah, ini. Jadi, alladzina idzaqtalu 'alan nas yastaufun ini adalah orang-orang yang pada saat mereka menerima takaran, tidak boleh ada sedikit pun nanti takaran itu yang berkurang. Tapi ketika dia ke orang lain, masa bodoh gitu. Agak masa bodoh gitu. Padahal 1 ons saja atau 1 gram saja hak orang lain nanti yang tidak diberikan itu sama dengan mencuri secara halus. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi mungkin kita tidak langsung mencuri gitu secara terang-terangan, tidak. Tapi mencuri halus itu memungkinkan ya. Itu dulu. Kemudian juga di dalam ayat ketiganya, wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau menimbang buat orang lain, mereka mengurangi. Nanti ada hadisnya ini,
itu diriwayatkan namanya Abu Juhainah. Ya, di Mekah itu dulu namanya Abu Juhainah. Terkenal sekali ini. Jadi satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke pasar. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi memang sangat sangat umum sekali ya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasar, kemudian beliau melihat ada tumpukan roti. Ini yang dijual oleh Abu Juhainah. Abu Juhainah ini dari dulu terkenal memang pedagang di pasar. Nah, pada satu waktu udah ada nih selentingan-selentingan dari para sahabat bahwa ada pedagang di Mekah di pasar yang memang dia berbuat curang dan terkenal sekali orang ini, namanya Abu Juhainah. Maka itu dilaporkan ke Nabi dan kemudian Nabi mengecek secara langsung. Nah, pada saat Nabi mengecek itu, beliau tuh menjual roti ya. Jadi roti itu mereka Abu Juhainah ini tumpukan. Nah, kemudian Nabi karena sudah tahu melalui sahabat-sahabat lain, kemudian Nabi memasukkan tangannya itu ke yang paling bawah atau ke tengah. Ternyata rotinya ini basah. Harusnya kering. Gitu. Kemudian ditanya sama Nabi, "Kenapa ini basah?" "Oh, itu katanya kehujanan, kena air." "Kenapa coba ada yang ini enggak? Kenapa itu basah?" "Supaya apa?" Berat. Karena roti kering itu sudah pasti secara volumenya ringan kan? Ketika di bawahnya ditambahkan berat atau di tengahnya dibasah begitu, volumenya kan naik ya. Jadi diambil setumpukan gitu kan nggak kelihatan. Tiba-tiba nanti di rumah ternyata jauh karena itu bukan kering. Nah, seperti itulah zaman dahulu itu sudah terjadi. Gitu ya. Dan nanti kita akan bahas ternyata ada kaum di Wailul lil Mutaffifin ini ada ternyata asbabun nuzulnya salah satunya menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib. Ya. Nah, kita masuk ke kisah Nabi Syuaib. Saya tidak menjelaskan secara detail, hanya bagian-bagian tertentu yang menjelaskan tentang hadis dan tafsir Al-Quran ini. Kita tahu bahwa Nabi Syuaib itu adalah salah satu dari 25 Nabi yang diutus oleh Allah karena memang memiliki akhlak yang mulia. Nah, Nabi Syuaib ini itu ada di kaum namanya kaum Madyan. Kaum Madyan. Sebagaimana yang Allah tulis di dalam surat Hud ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la taqtusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Jadi lagi-lagi selalu ya Nabi itu diutus untuk menyembah Allah. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Nah ini, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yang mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Saya baca sejarah tentang kaum Madian, hampir beberapa kitab, beberapa referensi dari internet juga saya baca, dan ternyata kisah kaum Madian ini mirip dengan bangsa Indonesia. Kaum Madian itu dulu itu diberkahi, dianugerahi dengan satu tanah yang subur. Tanahnya subur sekali dan kebanyakan mereka itu bercocok tanam. Jadi hasil taninya itu melimpah. Jadi kalau kita nanam itu seperti di Indonesia saja, kayak seperti lagu itu kan, tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan begitu. Saking suburnya pada saat itu, pasar itu penuh dengan buah-buahan atau hasil tani, penuh sekali. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran itu, Nabi Syuaib ini dijelaskan itu sebanyak 11 kali. Ya, kisahnya itu disebutkan pada surah Al-A'raf ayat 7, surat ke-7 ayat 85 sampai 93. Hud ayat 11, Al-Hijr ayat 15, Al-Hijr ayat 78 sampai 79, kemudian Asy-Syu'ara, Al-Ankabut. Itu semua dijelaskan tentang kisah Nabi Syuaib ini yang memiliki kaum itu sangat melimpah sekali hasil taninya. Nah, ini justru menjadi problem. Ini setiap kali dianugerahi satu anugerah terkait alam biasanya membangkang. Saking banyaknya melimpahnya akhirnya
mengingkari. Nah, Nabi Syuaib ini ada yang mengatakan kalau di dalam kitab Kristiani, ini saya dapatkan dari beberapa literatur ilmiah di internet, itu agama sebelah menyebutnya dengan Yitro. Yitro itu mertuanya Nabi Musa. Jadi jarak antara Nabi Musa dengan, ini satu pendapat ya, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu ada satu pendapat itu dekat. Tapi di ayat lain itu dijelaskan, di sumber lain itu dijelaskan tidak. Nanti saya sebutkan. Menurut tafsirnya tidak ternyata. Apa itu Yitro? Yitro itu adalah tokoh yang disebutkan di dalam kitab Ibrani. Jadi ini disebutkan di dalam Alkitab ya. Di Perjanjian Lama itu dijelaskan sebagai mertuanya Nabi Musa. Gitu ya. Jadi Nabi Musa, Nabi Syuaib, pendapat mereka. Dan ini memang ada keterkaitan dengan kaumnya, yaitu kaum Madian tadi. Karena di kitab sebelah juga disebutkan tentang kaum ini. Jadi dipadu-padankan begitu ya. Nah, yang menarik adalah ternyata pada saat itu ada agama yang berkembang namanya agama Druz. Pernah dengar nggak? Yakin sih belum pernah, karena ini memang kajian ini kajian spesifik ya. Pada saat itu agama yang berkembang itu kan pertanyaan nih. Kalau seandainya waktu itu Islam belum ada, kan Nabi Syuaib ini kan baru ceritanya nih, mendapat wahyu, kemudian menyiarkan agama Islam. Sebelum itu kan berarti ada agama yang berkembang. Nah, agama apa itu namanya? Nah, itu disebut dengan agama Druz. Namanya agama Druz. Pada saat itu yang berkembang. Yang menariknya ternyata agama Druz ini itu menyatukan semua pemahaman yang ada, termasuk dengan filsafat-filsafat Yunani. Jadi pemahaman-pemahaman menurut mereka baik, mereka campurkan, masukkan menjadi agama. Ini saya sebutkan di sini. Di dalam bahasa Arab, agama ini disebut dengan Darziyun. Dalam jamaknya disebut dengan Duruz. Kenapa disebut Duruz? Karena agamanya dicampur banyak. Bukan hanya menyembah Allah, menyembah matahari, iya, menyembah apapun yang menurut mereka nih, menurut hawa nafsu mereka baik, mereka masukkan itu sebagai agama. Istilahnya adalah diistilahkan dengan ada istilahnya, nanti saya sebutkan ya, ada di pembahasan berikutnya. Nah, jadi perpaduan ini, namanya sinkretis. Jadi sinkretis itu perpaduan dari berbagai macam pemahaman, kemudian jadilah dia agama. Ini versi mereka. Jadi luar biasa menyatukan semua pemahaman menjadi agama. Ini bahaya memang. Termasuk pemahaman-pemahaman Plato, Aristoteles. Kita tahu mereka adalah filsuf dari Yunani. Bagi mereka itu adalah pemahaman yang bisa dimasukkan sebagai agama. Ini ngaco sekali memang. Termasuk di dalamnya nanti agama yang mereka masukkan agama Hindu, agama Buddha, agama Zoroaster. Semua agama mereka kumpulkan, kemudian mereka jadikan satu pemahaman agama namanya Duruz, gitu ya. Nah, ternyata mereka juga punya kitabnya. Kitabnya apa namanya? Rasail al-Hikmah. Ini kitab sucinya, namanya Rasail al-Hikmah. Kalau kita Al-Quran, mereka namanya Rasail al-Hikmah. Nah, siapa pendirinya ini? Ini memang agak ini juga, pendirinya padahal dari bangsa Arab juga. Namanya Hamzah bin Ali bin Ahmad. Itu pendirinya. Ya. Ini pengetahuan baru barangkali. Ini tidak ada di pembahasan kajian atau kajian umumnya, tidak ada ini. Khusus ya. Nah, ada juga yang menyebutkan tentang silsilah Nabi Syuaib. Dan tadi yang disebutkan bahwa Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa, gitu ya. Ternyata ada beberapa pendapat nih, umpamanya dari Syuaib. Beliau berpendapat bahwa Nabi Syuaib itu berasal dari Nabi Ibrahim. Nah, silsilahnya adalah Syuaib bin Yasjun bin Lawi bin Saifur bin Abqa bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Jadi Madian itu ternyata terambil dari nama orang pada saat itu yang berpengaruh. Mungkin dulunya orang soleh, gitu ya. Kita tahu tuh bahwa penyelewengan itu nanti pada saat orang solehnya meninggal kan, dibuatkan patung tadinya untuk memperingati gitu, supaya mengingatkan atas ajarannya. Lama kelamaan disembah kan begitu. Jadi kaumnya ini memang kaum Madian.
Nah, berasal dari nama seorang yang soleh pada saat itu, gitu ya. Bin Ibrahim. Ini salah satu jalurnya, ya. Kemudian ada lagi namanya Ibnu Ishaq. Ini sejarawan Muslim pertama. Beliau menyebutkan silsilahnya itu ini bisa ditemukan di dalam Ibnu Katsir halaman 300. Beliau menyebutkan enggak, itu kebanyakan. Yang benar adalah Syu'aib bin Maikal bin Yasjun bin Ibrahim. Nah, itu menurut beliau. Ya, jadi memang banyak sekali perdebatan Nabi Syu'aib ini kapan lahirnya, kemudian ada di masa siapa. Tapi saya pribadi dari semua literatur yang saya baca, saya lebih punya kesimpulan bahwa Nabi Syu'aib ini setelah zamannya Nabi Lut. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada nanti keterangan di mana satu dari sisi azabnya nanti ke kaum Nabi Syu'aib ini mirip dengan yang terjadi oleh kaum Nabi Lut. Apa azab dari kaum Nabi Lut? Masih ingat nggak? Apa? Dibalikan. Yang di Sodomi itu apa? Ya. Apa yang dibalikan? Si gunung meletus. Pertama gunungnya meletus, kemudian si tanahnya itu menjadi terbalik. Nah, ini mirip-mirip begini, ya. Jadi azabnya mirip. Makanya para ahli tafsir itu ini kayaknya kalau zaman Nabi Musa kayaknya kejauhan. Kan disebutkan tadi mertuanya ya. Kalau mertua Nabi Musa kayaknya kejauhan karena di Al-Qur'an sendiri itu menyebutkan dekatnya antara kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Syu'aib. Dan secara azabnya juga itu mirip. Ya, azabnya itu mirip. Baik, itu ya. Jadi dari sisi tentang Nabi Syu'aib itu saja. Kemudian hadis tentang curang. Nah, ini saya sebutkan di awal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa curang itu tidaklah termasuk golongan Nabi. Man ghosya falaisa minni, ya. Tidaklah dianggap oleh Nabi orang yang berbuat curang. Ini sangat penting sekali untuk kita fahami dan amalkan. Kemudian hadis lain menjelaskan, ini muttafaq alaih di At-Tirmizi di nomor hadis 1236 disebutkan ma min abdi yastar'i Allahu ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Jadi tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang. Ini kalau kita membaca hadis ini kayaknya nggak akan ada yang jadi pemimpin. Karena nanti satu saja kita berbuat curang kepada rakyat yang kita pimpin, matinya itu tidak Allah terima dan Allah mengharamkan masuk surga. Ini kalau tahu hadis ini, mengamalkan hadis ini, nggak akan pernah ada yang jadi pemimpin. Tapi juga memang kalau semuanya nanti ketakutan, ya nggak ada juga yang jadi pemimpin, jadi bingung ya. Tapi di agama lebih ke hati-hati, kehati-hatian. Nah, di dalam kitab Al-Kabair dijelaskan nih lebih lanjut bahwa kalaulah kita percaya dengan hari akhir, maka kita tidak akan pernah berbuat curang. Alla yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ini Al-Mutaffifin ayat 4. Alla yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Jadi di sini penekanan bahwa curang di dalam agama Islam itu sangat dilarang. Nah, sekarang masuk ke apa saja curang-curang yang ada di zaman modern. Nah, ini yang poin penting. Tadi saya sudah minta maaf, ini tidak sama sekali menyinggung bapak-bapak sekalian atau orang yang mendengarkan, tidak sama sekali. Ini lebih ke kajian syariat, koridornya koridor syariat. Yang pertama umpamanya, mungkin kita pernah mengalami, kita beli satu ayam, ini si Abah nggak ada ya, mohon maaf nih kalau tersinggung, sama sekali ya tidak. Ini contoh saja. Kita beli ayam, pada saat ditimbang itu kita beli umpama sekilo bener. Tapi ternyata si ayamnya ini sudah disuntik terlebih dahulu supaya volumenya naik. Ada nggak seperti ini? Ada. Dan ini banyak. Sapi juga termasuk di sini. Ya, sapi itu bukan cairan biasa, tapi zat yang memang nanti punya kandungan volumenya supaya naik. Memang ada tersendiri, bukan air biasa, gitu ya. Nah, ini juga termasuk
Saya bilang tadi, mungkin kita tidak berniat mencuri, tapi dengan cara seperti ini saya tegas mengatakan ini nyuri. Karena ada hak orang lain di situ, berapa kilo, berapa ons yang memang tidak diberikan kepada yang haknya, padahal membeli dengan uangnya itu uang 1 kilo umpama. Tapi kan kalau ditimbang aslinya nggak 1 kilo, artinya seharusnya tidak memberikan uang penuh kan? Nah, kalau si pembeli memberikan uang penuh, tapi haknya itu tidak penuh, berarti mencuri di situ. Hati-hati, tidak berniat mencuri, tapi itu sudah jelas mencuri. Itu ya. Termasuk juga kepada hewan sembelihan. Kita tahu tuh kalau udah dekat-dekat ke masa-masa Idul Adha tuh, banyak orang gimana caranya dapat untung besar. Banyak caranya, salah satunya adalah menyuntikkan. Dan yang ketiga, tidak menepati janji untuk bekerja tepat waktu. Ingat nih, ini yang harus kita waspadai. Kita kalau sebagai orang yang entah itu profesional, entah itu pengusaha, entah itu karyawan, kita umpamanya memang di kontraknya itu antara jam 8 sampai dengan jam 5 umpama. Harusnya begitu. Ternyata kita datang ke kantor lebih. Jam 8 lewat sekian. Pertanyaan saya, umpama kita mulai bekerja jam 8.15, yang seharusnya jam 8.00, bagaimana dengan yang 15 menit itu? Bagaimana hukumnya? Potong gaji ya? Itu kalau ada ketentuan potong gaji enak, sudah selesai. Tapi bagaimana kalau tidak potong gaji? Dipulangin. Ya, datang lebih awal, datang lebih lambat, pulang lebih cepat. Bahaya itu. Mohon maaf saya katakan secara syariat maling itu. Ada waktu yang kita buang, tapi secara kewajibannya kan tetap ke kita full. Kalau yang tadi ada pemotongan nggak ada masalah, berarti memang sesuai kan? Itu sudah diobrolkan dengan pihak atasan barangkali atau pihak perusahaan, itu selesai. Tapi bagaimana dengan yang 15 menit itu tidak ada ketentuan? Ini yang harus kita waspadai. Ini ya, ini kalau yang kita ngaji begini, memang kalau kita tidak mengaji, itu kita anggap hidup ini benar-benar aja. Benar aja nih hidup gitu. Tapi ternyata ulama dari dulu, ulama ini menulis kitab ini 700 tahun yang lalu. Bayangkan, 700 tahun yang lalu sudah terjadi. Berarti sampai dengan hari ini. Artinya saya di sini hanya sebagai pengingat saja. Barangkali kita merasa selama ini mungkin benar-benar aja nih hidup gitu. Tapi ternyata di dalam kaidah syariat ada hal yang keliru. Dan tugas saya menyampaikan ini ya. Di dalam kitab Al-Kabair. Nanti bisa dibaca kalau tidak percaya di dosa yang ke-62. Ya, ini ya. Jadi perlu difahami bahwa bekerja dengan tepat waktu adalah ibadah. Dan itu menghilangkan dosa besar. Pada saat kita bekerja lebih dari yang seharusnya, hati-hati, di situ ada dosa besar. Dan di situ termasuk ke dalam mencuri. Sekarang coba dibalik ya, ini pemahaman ini dibalik. Dalam perspektif agama diperhatikan di dalam berbagai macam sudut pandang. Contoh, kita adalah sebagai orang yang memberikan lapangan pekerjaan. Ini ya, contohnya. Saya nih, ngomong ke anak-anak gitu ya, ke karyawan. Kamu masuk jam 8.15 maksimal, pulang jam 5. Mereka datang jam 9, atau paling mungkin jam 8.30 umpamanya, kan ada 15 menit. Padahal di kontrak sudah tertulis jelas. Di situ datang jam 8, maksimal di jam 15. Bagaimana perasaan saya orang yang memberikan pekerjaan? Kalau ada di satu waktu, jam 8.15, saya perlu mereka untuk mengerjakan sesuatu. Tapi tidak ada. Padahal haknya kita penuhi. Nah ini kan problemnya. Jadi dari perspektif orang yang memberi kerja, itu ada problem di situ. Makanya di dalam agama, kenapa sesuatu menjadi haram? Karena nanti di dalamnya itu ada salah satu pihak yang merasa keberatan. Kan begitu ya. Kenapa jual beli itu Allah halalkan? Karena di dalam jual beli ada akad serah terima. Berbeda dengan mencuri. Mencuri mah kenapa Allah haramkan? Salah satu aja yang untung. Yang lainnya memberatkan, kan begitu. Nah jadi ini, pada saat salah satunya merasa terbebani, memberatkan, maka hati-hati, di sini ada potensi dosa besar. Begitu ya. Ini salah satunya. Ini yang harus jadi
perhatian. Termasuk juga di dalamnya adalah tidak menepati janji mengajar yang saya tadi sebutkan. Kita mengajar umpamanya jam 8.30 sampai jam 10.13, 10.00 umpamanya. Istirahat gitu. Kita datang telat umpamanya. Tapi istirahatnya segitu aja. Ini juga hati-hati, Bapak-bapak, hadirin sekalian, saya mengingatkan khusus kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua, bahwa hati-hati dengan hal-hal seperti ini, halus sekali halus. Tapi setan bisa masuk di semua hal yang menurut kita tuh baik gitu. Tetapi di dalam pandangan syariat ternyata tidak. Gitu ya. Ada juga misalkan kalau kita lihat itu orang, mohon maaf, umpamanya tukang. Kita lihat nih tukang. Misalnya kita harian lah gitu kan. Satu hari misalnya kita bayar, gampang aja kita sebut 100.000 gitu. Sebenarnya pekerjaan itu tuh bisa dikerjakan 3 hari beres. Ini 3 hari beres sebenarnya. Tapi sengaja dilama-lamakan supaya dapat terus meneruskan. Nanti alasan umpamanya karena ini, karena itu, sehingga lama. Dilama-lamakan. Apa kata Allah? Itu juga curang. Karena tadi yang saya sebutkan di awal, kita ingin kewajiban kita dipenuhi full, ya kan? Tapi hak yang memberikan pekerjaan itu kita tidak tunaikan. Nah, ini juga menjadi masalah. Dan ini juga sering terjadi di lingkungan kita ya. Bukan hanya di sini gitu, di mana-mana juga sama aja. Harusnya 3 hari jadi 10 hari, bahkan bisa jadi ada yang sebulan. Mohon maaf, ini saya pengalaman sendiri, bukan pengalaman siapa-siapa. Pada saat itu tahun 2017, periode 2017-2018, saya waktu itu masih posisi bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian posisi saya waktu itu sedang dinas ke Sulawesi, ya di VT Vale, pertambangan nikel terbesar di dunia salah satunya. Nah, saya itu coba di rumah itu mau ngebangun dapur. Di asumsi saya ngebangun dapur itu cuman saya sebutkan aja lah di angka 20 jutaan gitu. Saya kira waktu itu karena menurut hitung-hitungan tuh begitu. Karena posisi saya nggak ada di tempat, saya ada di Sulawesi. Apa yang terjadi? Saya mengeluarkan uang sampai 60 juta hanya untuk merenovasi satu ruangan saja. Saya bilang waktu itu kok bisa gitu ya. Ternyata apa? Setelah saya mendengar itu cerita-cerita dari keluarga. Jadi kalau ada ini gitu, kayak kerjanya agak dilambat-lambatin, yang seharusnya bisa sehari, jadi 10 hari, jadi 15 hari. Bayangkan itu Bapak-Bapak. Yang saya harusnya mengeluarkan uang budget cuma 1 bulan, yang terjadi apa? 6 bulan. Belum 6 bulan. Allah, saya bilang, ya begitulah ya, kehidupan kita bermasyarakat. Tidak ada, mungkin tidak merasa sih, cuman ya seperti itulah keadaan kalau kita tidak mengaji. Seperti benar saja, begitu. Itu ya. Nah, sekarang apa sih akibat atau dampak curang? Nah, memang secara rezeki terlihat nih, secara uang terlihat banyak. Terlihat banyak. Tapi disebutkan di dalam agama, uang ini kalau banyak disebut dengan istidroj. Pernah dengar? Istidroj. Silahkan aja kumpulkan itu. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur. Silahkan saja dikumpulkan itu semua. Kalau harta, kalau rezeki yang kita terima itu bukan dari sesuatu yang halal, maka apa yang terjadi? 1, bisa jadi nantinya banyak penyakit. 2, bisa jadi anak bengal. Kalau tidak ada kasus itu, nggak akan pernah ketahuan bahwa beliau ini korupsi luar biasa di Bea Cukai. Dan salah satu memang layanan yang saya ini juga yang saya kembangkan juga di Bea Cukai. Jadi memang luar biasa. Di dalam itu luar biasa. Kalau tidak ketahuan itu, nggak akan pernah itu. Kalau tidak melakukan si anaknya ini, nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah ketahuan. Cuman dibuka aib sedikit aja. Sedikit aja aib dibuka, maka semua dibuka. Itulah Allah. Hanya 1 detik saja dibuka, udah. Seperti itulah. Bayangkan, hartanya banyak atau tidak? Banyak. Apakah bisa dinikmati? Tidak. Anaknya soleh atau tidak? Kita lihat aja. Faktanya memang begitu. Jadi rezeki ini kalau halal, dia akan berdampak kepada bisa jadi anak-anak kita alhamdulillah sehat. Walaupun mungkin secara finansial ya sederhana begitulah, cukup saja. Tidak seperti orang lain yang melimpah ruah itu enggak.
tapi anak kita sehat, alhamdulillah gitu kan, jarang sakit. Kemudian kita hidup juga bahagia sama istri, nggak ada banyak pertengkaran. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah tapi cerai? Berapa banyak orang yang hartanya melimpah tapi anaknya kena narkoba? Apa ini? Itu kan? Di mana keberkahannya? Di mana kenikmatannya kalau semua itu sudah terjadi? Begitu. Kemudian yang kedua, jikapun rizki itu melimpah, itu biasanya ada masalah yang berkepanjangan di dalam hidupnya. Itu bisa dipastikan. Bukan hanya di dunia itu, apalagi nanti di akhirat. Di dunia saja tadi seperti itu, sudah banyak sekali contoh yang harusnya kita bisa melihat dari sekitar kita, apalagi di TV-TV sekarang. Wah, seperti flexing itu kan, memperlihatkan kemewahan-kemewahan, apa sih yang dicari? Kalau memang itu toh misalkan dari uang halal, kenapa sih nggak ke masjid aja? Banyak masjid-masjid yang perlu dibangun, banyak sekolah-sekolah yang perlu dibangun. Kenapa harus dimunculkan sedemikian rupa kemewahan-kemewahan itu? Nah, ini juga halus ya, dan ini juga termasuk dosa besar. Dan terakhir dari saya, dampak atau curang itu juga bisa berakibat tadi yang sudah saya sebutkan terhadap penyakit. Ini ada ceritanya, dulu saya mendapatkan ini tuh ceritanya, ini dari guru kami juga ya, menjelaskan dulu begini. Ini salah satu contoh itu, kalau kita beli buah, ini juga sering nih. Kalau kita beli buah, kita kan selalu bilang ya, umpamanya jeruk lah gampangnya. Kita bilang, Pak, beli jeruk yang manis ya. Dikasihnya yang gimana kira-kira? Hasyum. Ini sering terjadi di kita. Kenapa tidak begini? Ini ajaran agama begini. Guru kami dulu pernah menyampaikan halnya begini. Kalau memang kita dagang jeruk umpamanya, kan kita tahu nih, kita beli dari mana, dan manis atau enggak, kan begitu ya. Kenapa enggak dibuat grade aja? Ini kelompok jeruk yang hasyum gitu. Ini kelompok jeruk yang memang ada asamnya, ada manisnya. Asam manis, seger lah. Kemudian kita bikin grade yang ketiga, manis bener gitu. Manis banget. Atau kalau enggak banget juga enggak ada asamnya gitu. Sedang lah. Tapi enggak tawar-tawar juga gitu ya. Kenapa nih si pedagang ini enggak ngomong begini umpamanya, Pak, ini jeruknya asem. Ini bagus misalnya untuk orang yang lagi mual-mual gitu kan, atau orang yang lagi hamil, ini cocok nih kayak begini nih gitu. Disebutin nih. Jadi ini yang paling asam, dari tingkatan paling asam, sedang sampai manis. Enggak bilang begini, wah ini Pak nih, manis nih, ternyata enggak. Atau kita kan biasanya ngerasain tuh ya, satu barangkali ngerasain, satu dua lah ngerasain. Ternyata yang kita coba itu udah diatur gitu, di atasnya itu paling manis. Mungkin hanya ada satu dua gitu, dirasain manis. Di bawahnya yang tadi saya bilang, yang roti itu kan begitu ya. Roti di atasnya kering, di tengahnya begitu Nabi ambil itu basah. Seperti itulah kejadian saat ini juga. Dikatakan asam, dikatakan manis ternyata asam. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu ini, itu juga termasuk dosa besar, karena ini juga mengurangi timbangan yang seharusnya, ukuran yang seharusnya. Ya, tapi ini lazim juga terjadi soalnya ya. Gitu. Baik, kesimpulannya adalah bahwa adil itu di dalam Islam harusnya di dalam semua aspek. Memang secara kontekstual bahwa ini untuk orang yang berdagang. Wailul lil mutaffifin ini itu memang untuk orang yang berdagang. Tapi pada prakteknya bahwa kita sendiri yang memang bersosial itu bukan hanya berdagang, tapi juga sebagai orang profesional. Kalau kita sebagai pegawai itu juga berlaku. Perhatikan, maka di poster itu saya kan bilang tuh, perhatikan amalmu. Gitu ya. Amal ini karena memang halus sekali. Seperti tidak ada masalah, tapi ternyata waktu yang kita gunakan tidak seharusnya itu menjadi rezeki curian. Hati-hati di situ. Ya, jadi agama menginginkan kita iman yang sempurna dengan cara taatilah komitmen itu. Kalau memang kita jam 8 masuk, ya jam 8 upayakan. Kalau seandainya kita tidak bisa masuk jam 8 pas tadi seperti saya sampaikan itu dengan cara baik.
Dan kalau bisa dilebihkan waktu nanti untuk pulang. Jangan pulangnya segitu juga tanpa menambah yang sudah kita lewati. Begitu ya. Barangkali itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Bangga. Terkait dengan ukuran timbangan, Pak. Kita misalnya menjual barang yang sudah ada keterangan volume ya 1 kilogram. Ya. Faktanya itu cuma 9 ons. Tapi itu kan udah dari produsen, Pak. Produsen situ udah tulisan 1 kilogram. Tapi faktanya 9. Tapi kita jualnya tetap 1 kilo meskipun kita tahu itu 9 ons gitu. Itu gimana? Ya, dari literatur yang saya baca, Pak, memang ada juga yang mengatakan ulama begini, kalau yang melakukan orang lain, maka ya sudahlah, itu urusannya mereka. Tapi kalau kita yang melakukan, kita harus menyebutkan sesuai dengan kadarnya, volumenya. Kalau memang itu 0,9, kita sampaikan, kita beli dari sana, bilangnya 1 kilo, kita menjualnya 0,9. Tapi sebenarnya hitungan yang saya beli adalah hitungan 1 kilo. Harus disebutkan itu, Pak. Kalau 0,1 onsnya itu mau jadi halal. Karena kalau itu tidak kita sebutkan 0,1, bayangkan kalau produsen, Pak, 0,1 kali sekian juta orang. Itu kan luar biasa itu. Dan kita tidak tahu mereka berpikirnya seperti apa, dan barangkali mereka bukan orang muslim yang memakai ilmu ini gitu. Kita mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Jujur sejujur-jujurnya. Itu Pak, barangkali sampaikan saja.